Halo tetua semuanya, selamat datang kembali. Gimana kabarnya hari ini? Udah ngopi belum? Ngopi lah. Kalau kopinya udah siap, yuk kita langsung aja lanjutin cerita petualangan Xiaoyan. Di episode sebelumnya, aliansian memulai pertempuran dan terjatuh dalam kondisi kritis. Namun beruntung Xiaoyan datang menyelamatkan Xiao Xiao dan membuat semua pihak langsung terkejut. Pasukan yang dibawa Xiaoyan juga muncul dan membuat suasana semakin menegang. Setelah beberapa tahun berlalu sejak pertemuan terakhir, banyak mata tertuju pada Xiaoyan yang memeluk Xiao Xiao. Keheranan bercampur dengan kelegaan menyelimuti mereka yang menyaksikannya. Mengingat kekuatan yang mengerikan dari sekte singa yang mendalam, namun merasa aman dengan kehadiran Xiaoyan. Di sisi lain, tawa seketika menggema dari kakak tertua Hu bersaudara saat ia memimpin para ahli sekte singa mendalam untuk menyerbu ke depan. Di tengah situasi yang berubah, Xiaoyan tersenyum dan menatap gadis kecil di pelukannya. Dengan mata yang polos, Xiao Xiao menjawab pertanyaan Xiaoyan sebelumnya tentang namanya. Sebuah perasaan aneh namun menghangatkan Xiaoyan saat ia mencubit hidung gadis mungil itu dan bertanya apakah Xiao Xiao mengenalnya. Bisikan lembut dari Xiao Xiao ketika memanggilnya ayah seketika mengguncang hati Xiaoyan. Senyum hangat pun merekah di wajahnya saat ia memanggil Xiao Xiao dengan sebutan anak baik. Selanjutnya Xiaoyan menoleh dan melihat seorang pria di kursi roda yakni Xiao Ding dan saudara keduanya Xiao Li. Pelukan erat dan tamparan di bahu menjadi luapan kerinduan mereka kepada Xiaoyan. Mereka bertiga berbagi senyum haru atas perubahan yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Ucapan selamat datang pun terus berdatangan dari wajah-wajah familiar seperti Kaisar Es Hai Bodong, Fama, Guhe, dan yang lainnya. Namun perhatian Xiaoyan justru tertuju pada sosok merah yang mendekat yang tidak lain adalah Cailin. Cailin segera meraih dan mendekap Xiao Xiao dengan erat sambil menatap matanya mengawasi setiap gerak-gerik gadis itu. Sementara itu Xiaoyan menatap wanita di hadapannya dan menggumamkan namanya dengan lembut. Cailin pun seketika menegang, tatapannya rumit saat bertemu mata dengan Xiaoyan. Ia mengusap kepala Xiao Xiao, menyiratkan kerinduannya akan kepulangan Xiaoyan. Di tengah situasi ini, Xiao Li menyela mengingatkan Xiaoyan akan kesulitan yang dihadapi Cailin selama kepergiannya. Hai Bodong dan yang lainnya pun mengangguk setuju ketika mendengar pernyataan Xiao Li. Xiaoyan pun seketika terdiam, lalu bergerak maju memeluk pinggang Cailin dengan erat, menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadirannya. Meskipun terkejut, hati Cailin pun melunak mendengar kata-kata lembut dari Xiaoyan. Meskipun ia tetap menyembunyikan perasaannya di depan umum. Xiaoyan pun tersenyum, mencium kening Xiao Xiao dan memintanya untuk bersama dengan ibunya. Dengan cemas, Cailin mengingatkan Xiaoyan akan bahaya yang sedang menantinya. Xiaoyan hanya tersenyum dan segera melangkah ke udara. Tatapannya tertuju pada pria berambut emas Sitian yang menatapnya dengan marah karena kedekatannya dengan Cailin. Mengabaikan tatapan dingin dari Sitian, Xiaoyan tak bergerak saat serangan pedang dahsyat menghantamnya. Kejutan pun melanda semua orang yang menyaksikan, termasuk Sitian dan kelompok Cailin, karena serangan yang seharusnya melumpuhkan seorang Dozun bintang 7 itu tidak sedikit pun menggeser Xiaoyan. Dengan gerakan santai, Xiaoyan mengayunkan tangannya, menciptakan telapak tangan api raksasa yang menghantam Sitian dengan kecepatan kilat. Pertahanan Sitian pun hancur, tubuhnya terlempar ke belakang dalam kobaran api, membuatnya seketika terkapar di tanah. Keheningan mencekam seketika menyelimuti kedua belah pihak. Kepala sekte singa yang mendalam dikalahkan dalam satu serangan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada kabut hitam di kejauhan, dan suaranya yang menggelegar memanggil Tianzun ke-9 untuk keluar. Setelah teriakan Xiaoyan bergema, kabut hitam di langit yang jauh berfluktuasi dan kemudian terpisah, menampakkan sosok yang perlahan melangkah maju. Tianzun ke-9 menatapnya dingin dan mengejek keberanian Xiaoyan untuk kembali. Xiaoyan tersenyum dan yakin bahwa kekuatannya saat ini akan mampu menahan Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 lanjut meledek Xiaoyan dengan peningkatan kekuatannya yang lambat. Ia juga menegaskan bahwa kali ini Xiaoyan tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Namun meskipun ia mengatakan hal itu, ia tidak langsung menyerang Xiaoyan setelah menyadari kekuatan Xiaoyan yang meningkat pesat ini dapat melukai Sitian. Bersamaan dengan hal tersebut,
Tiga sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul di samping Tianzun ke-9 yang merupakan para ahli dari Hall of Soul yang telah lama mengincar Xiaoyan. Cailin dan yang lainnya terkejut merasakan aura menakutkan dari keempat orang itu. Xiaoyan pun mengenali mereka yang merupakan 4 ahli bintang 8 dozun dari Hall of Soul. Tawa keras terdengar dari belakang Xiaoyan. Dan 3 tetua Hu bersaudara yang merupakan para ahli sewaan Yaolao pun muncul. Aliansian kini memiliki bala bantuan yang menstabilkan situasi, membuat Sekte Singa Mendalam kehilangan semangat untuk menyerang. 3 tetua Hu mengejek Hall of Soul dan tidak gentar dengan kehadiran mereka. Mereka menawarkan diri untuk menghadapi 3 ahli Hall of Soul, sementara Xiaoyan akan menghadapi Tianzun ke-9. Pertarungan sengit pecah antara 3 tetua Hu dan 3 ahli berjubah hitam. Tianzun ke-9 mengerutkan kening melihat situasi yang tidak menguntungkan. Dengan kilatan di matanya, ia mengumpulkan energi dingin dan menghilang dari pandangan. Para ahli aliansian di benteng pun menjadi cemas, namun Xiaoyan dengan tenang menebak arah serangan Tianzun ke-9 dan menangkisnya. Benturan dahsyat pun tidak terhindarkan, dan Tianzun ke-9 terdorong mundur dengan ekspresi yang terkejut. Ia menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan telah mencapai bintang 8 dozun, dan ini merupakan peningkatan yang luar biasa sejak pertemuan terakhir mereka. Di sisi lain, para ahli aliansian bersorak dan kagum dengan kekuatan Xiaoyan. Hai Bodong dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas takjub dengan kecepatan perkembangan dari Xiaoyan. Sementara itu, di pusat pertempuran, Xiaoyan menggelengkan kepalanya meremehkan Tianzun ke-9 yang sama sekali belum berkembang. Merasa terhina, Tianzun ke-9 pun menyerang dengan banyak telapak tangan energi dingin. Namun Xiaoyan dengan santai menghindar dan menghancurkan serangan tersebut dan mendekati Tianzun ke-9. Jelas bagi semua orang yang menyaksikan bahwa kekuatan Xiaoyan jauh melampaui lawannya. Api ungu coklat menyelimuti tangan Xiaoyan menghancurkan serangan terakhir Tianzun ke-9. Senyum tipis pun muncul di wajah Xiaoyan, menyadari bahwa pertarungan ini tidak seimbang sejak awal. Tianzun ke-9 menyadari ketidakmampuannya untuk menang dan berusaha untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan bergerak lebih cepat. Ia menghilang dan muncul di belakang Tianzun ke-9 dan melancarkan serangan mematikan. Merasakan aura kehancuran yang mendekat, Tianzun ke-9 tampak pucat dan berteriak memanggil bantuan. Xiaoyan pun terkejut mendengar teriakan tiba-tiba dari Tianzun ke-9. Matanya menangkap pemandangan tanah di bawah yang merah oleh darah. Tampaknya Hall of Soul menyembunyikan ahli yang lebih kuat. Xiaoyan pun memfokuskan diri, berniat membunuh Tianzun ke-9 terlebih dahulu. Tangannya bergerak maju, dan lingkaran cahaya hitam menyebar dengan cepat. Tianzun ke-9 ketakutan merasakan energi di belakangnya dan berbalik untuk melawan. Namun cahaya hitam itu terus mendekat tanpa melambat dan teriakan putus asa terdengar dari Tianzun ke-9. Tanah pun bergetar hebat. Dan sebuah jurang dalam menganga memancarkan aroma berdarah dan jeritan samar. Xiaoyan terkejut melihat jurang itu dan makhluk yang mungkin bersembunyi di bawahnya. Namun ia bertindak cepat, mendorong lengan kiri Tianzun ke-9 ke dalam lingkaran cahaya hitam. Tianzun ke-9 berteriak kesakitan saat lengannya terseret ke dalam cahaya hitam. Kekuatan tarik yang kuat merobek lengannya, menghancurkan otot, pembuluh darah dan tulang-tulangnya. Lalu Xiaoyan pun mengepalkan tangannya, menarik sisa tubuh dari Tianzun ke-9. Merasakan niat Xiaoyan, Tianzun ke-9 dengan cepat memotong lengannya sendiri untuk melarikan diri. Xiaoyan tersenyum meledek dan lingkaran cahaya hitam pun kembali mengejar, membatasi pergerakan dari Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 akhirnya merasakan kekuatan yang mengerikan dari Great Heaven Creation Palm. Keputusasaannya terlihat di matanya sebelum sebuah reaksi muncul dari dalam jurang. Cahaya berdarah setinggi 1000 kaki meletus membentuk naga darah yang menyerbu Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika merasakan riak dari bawah, namun ia tidak menghindarinya. Matanya dingin menatap Tianzun ke-9 yang tampak gembira. Xiaoyan tersenyum dingin dan mendorong tangannya membuat lingkaran cahaya hitam melahap tubuh Tianzun ke-9. Teriakan kesedihan pun seketika terdengar dari dalam cahaya hitam tersebut. Naga darah bertabrakan dengan tubuh Xiaoyan saat cahaya hitam menelan Tianzun ke-9 menghasilkan ledakan cahaya berwarna darah di langit.
Kelompok Cailin di benteng terkejut melihat Xiaoyan menerima serangan itu dan keheningan pun seketika menyelimuti mereka. Namun keheningan pecah oleh suara samar dari Xiaoyan yang muncul dari cahaya darah merah yang menyebar dan nggak lecet bos. Sorak-sorai kegembiraan akhirnya kembali meledak dari benteng Aliansian. Cailin dan yang lainnya juga akhirnya dapat menghela nafas lega. Sementara itu seruan samar terdengar dari dalam jurang diikuti suara cipratan darah yang semakin keras. Lautan darah merah kental muncul dari dalam jurang dan sesosok merah darah perlahan bangkit. Sosok itu menatap Xiaoyan dengan mata merahnya dan berbicara dengan suara serak ketika mengakui kekuatan dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan mengamati sesosok berjubah merah yang baru saja muncul. Rambut dan matanya sama-sama merah, memancarkan aura berdarah. Para ahli dari Sekte Singa Mendalam juga terkejut dengan kemunculan sosok misterius ini. Sementara itu di sisi lain, para ahli Aliansian merasakan ancaman besar dari kekuatan sosok darah tersebut. 3 tetua Hu berhenti bertarung dan mengamati sosok itu dengan serius dan bergumam bahwa ternyata ini adalah Shuehe Zunzi. Anjay, jadi jago bahasa Cina. Kakak tertua Hu memperingatkan Xiaoyan tentang ahli terkenal dari Central Plains dan ini adalah teknik grand transformasi darahnya yang mematikan, yang kini telah bergabung dengan Hall of Soul. Mendengar hal tersebut, sosok itu pun tertawa serak dan memperkenalkan dirinya sebagai Tianzun keempat atau Sulhe Tianzun. Xiaoyan menyipitkan mata, menyadari bahwa Hall of Soul ternyata memiliki banyak ahli yang masih tersembunyi, termasuk puncak Dozun bintang 9 ini. Ia menyadari betapa berbahayanya situasi Aliansian jika ia tidak segera datang. Xiaoyan pun memasang ekspresi meledek ketika melempar mayat Tianzun ke-9 yang hancur ke depan Tianzun ke-4. Tianzun ke-4 melirik mayat itu tanpa emosi, lalu meludahkan panah darah yang menghancurkan mayat itu menjadi genangan darah. Ia pun lanjut menyatakan bahwa tidak ada gunanya menyelamatkan sampah yang gagal ini. Xiaoyan kembali mengejek mengenai kurangnya emosi yang dimiliki oleh orang-orang dari Hall of Soul. Tianzun keempat tertawa dan berkata bahwa emosi seperti itu harus ditinggalkan demi mencegah kehancuran. Ia mengungkapkan bahwa ia awalnya tidak ingin campur tangan, tetapi karena Tianzun ke-9 telah mati di tangan Xiaoyan, ia akan bertindak untuk membalas dendam dan membawa kembali semua orang dengan darah klan Xiao. Lautan darah di jurang tiba-tiba menyembur keluar dan membentuk pilar-pilar darah besar. Kabut darah pun menyebar dan aura dingin yang menusuk tulang perlahan menyelimuti area tersebut dari tubuh Tianzun keempat. Aura dingin yang mematikan menyebar dari tubuh Tianzun keempat, membuat darah orang-orang di sekitarnya mendidih hingga meledak menjadi bubur merah yang mencemari tanah. Pembantaian acak ini mengejutkan kedua belah pihak, memaksa mereka yang berada di dekat jurang untuk mundur dan mengosongkan area tersebut. Shitian yang terluka parah oleh serangan Xiaoyan marah melihat pembunuhan anggota Sekte Singa Mendalam oleh Tianzun keempat. Ia berteriak dengan murka, namun Tianzun keempat hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, mengangkat tangan dan mengepalkannya dari jauh. Tubuh Shitian pun seketika meledak menyebarkan darah ke segala arah. Para ahli Sekte Singa Mendalam terkejut dan marah. Tetapi tak seorang pun berani untuk melawan Tianzun yang bahkan mampu membunuh pemimpin mereka. Beberapa dari mereka bahkan telah dibujuk oleh Hall of Soul dan membuat mereka tidak setia lagi. Cailin dengan alis yang berkerut segera memerintahkan Aliansian untuk menarik mundur garis depan, menyadari bahwa menghadapi Tianzun keempat bagi tentara biasa hanyalah bunuh diri. Xiaoding dan Xiaoli pun dengan cepat menyampaikan perintah tersebut. Hai Bodong berkata dengan wajah serius bahwa harapan mereka kini hanya bertumpu kepada Xiaoyan untuk mengatasi ancaman mengerikan ini. Jika tidak ada Xiaoyan, maka benteng kuning misterius akan menghadapi pemusnahan yang dahsyat hari ini. Cailin hanya bisa mengangguk setuju, mengakui kekuatan luar biasa dari Tianzun keempat yang tak tertandingi oleh siapapun di sana. Di langit, Xiaoyan mengerutkan kening melihat pembunuhan yang sembarangan itu. Ia mengetahui bahwa Sulhe Tianzun yang menguasai teknik transformasi darah mampu mengendalikan darah dalam tubuh seseorang. Meskipun ia pernah bertemu dengan ahli yang serupa, tak satupun di antara mereka yang sekuat Tianzun keempat. Ia bahkan mampu meledakkan tubuh Dozun bintang 6 hanya dengan menjentikan tangan. Meskipun luka yang telah dialami Shitian menjadi faktor pendukung.
Lautan darah tiba-tiba beriak saat Tianzun keempat melangkah maju melalui udara mendekati Xiaoyan. Rambutnya yang berwarna merah darah berkibar dan aroma amis menyebar di langit. Tianzun keempat mengamati Xiaoyan, tersenyum sinis lalu mengangkat dan mengepalkan tangannya ke arah Xiaoyan menyebabkan ruang di depannya terdistorsi. Xiaoyan dengan cemberut merasakan doki agung meletus dari tubuhnya dan berubah menjadi api ganas yang melilitnya. Namun Tianzun keempat tertawa serak, meremehkan bahwa doki tidak akan mampu memblokir teknik transformasi darahnya. Seketika Xiaoyan merasakan darah di tubuhnya berputar tak terkendali seolah-olah akan meledak. Ekspresinya berubah, menyadari keunikan dari teknik tersebut. Namun sebelum ia sempat menekan gejolak darahnya, jantungnya berdebar dan kekuatan aneh menyebar dari dalamnya ke seluruh pembuluh darahnya, menenangkan darah yang mendidih hampir seketika. Xiaoyan terkejut menyadari bahwa ini adalah kekuatan garis keturunan gabungan dari makam surgawi yang baru terbentuk dan sangat kuat. Bahkan teknik transformasi darah Tianzun keempat pun tidak dapat mempengaruhinya. Xiaoyan tersenyum pada Tianzun keempat dan menyatakan bahwa teknik darahnya tidak sekuat yang ia bayangkan. Tianzun keempat terkejut karena tekniknya tidak berpengaruh pada Xiaoyan. Ia mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa skill transformasi darah agung yang bahkan bisa mempengaruhi elit Banseng menjadi tidak berguna. Xiaoyan tersenyum tipis dan dengan cepat membentuk segel misterius dengan kedua tangannya, memunculkan tato klan misterius di antara alisnya. Tianzun keempat pun terkejut melihat tato klan Xiao, mengingat garis keturunan klan itu seharusnya telah musnah. Namun aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak seiring munculnya tato klan dan dengan cepat menyamai aura Tianzun keempat dan menunjukkan efek penguatan yang sempurna. Xiaoyan menarik nafas lega merasakan lonjakan doki di dalam tubuhnya itu. Ia mengangkat kepalanya, tersenyum pada Tianzun keempat yang mengerutkan kening, lalu tubuhnya menghilang dalam sekejap saat ia melangkah maju. Tianzun keempat hanya tertawa dingin, yakin bahwa meskipun Xiaoyan menghilang, ia masih bisa merasakan aliran darah Xiaoyan untuk menentukan posisinya dan membuat kecepatan Xiaoyan tidak berguna. Dengan cepat ia mundur beberapa langkah saat gelombang doki berwarna merah darah keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi kutikula darah tebal di telapak tangannya. Lalu dengan kejam menghantam ruang kosong di sebelah kanannya, memerintahkan Xiaoyan untuk keluar. Sosok Xiaoyan pun muncul di tempat yang dihantam. Meskipun posisinya terdeteksi, Xiaoyan tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya ia pun maju, membiarkan serangan Tianzun keempat mengenai dadanya. Pada saat yang sama, kepalan tangan panasnya tiba-tiba melesat keluar dan terlalu cepat untuk diantisipasi oleh Tianzun keempat. Angin tinju tanpa henti menghantam tubuh Tianzun keempat dan pertarungan itu menjadi pertukaran pukulan yang brutal tanpa teknik khusus. Tinju keduanya mendarat di tubuh lawan masing-masing dan bahu Xiaoyan hanya bergetar menerima pukulan Tianzun keempat tanpa mengubah ekspresinya. Sementara Tianzun keempat terpaksa mundur beberapa langkah dengan erangan di tenggorokannya, merasakan panas dan beratnya pukulan dari Xiaoyan. Xiaoyan menjentikan bajunya sambil tersenyum, berkomentar bahwa Tianzun keempat tidak akan mampu bertahan jika mereka terus bertukar pukulan seperti itu. Wajah Tianzun keempat menjadi suram, matanya menatap pakaian Xiaoyan dan menyadari bahwa serangannya sebagian besar diserap oleh kain aneh itu. Namun ia tidak mengerti mengapa sisa kekuatannya tidak membahayakan Xiaoyan. Sisa serangan itu sebenarnya diserap oleh naga Phoenix Armor kuno yang tersembunyi di balik kulit Xiaoyan. Sebuah rahasia yang tak mungkin dipahami oleh Tianzun keempat. Ia juga menyadari bahwa Xiaoyan kebal terhadap serangannya. Sementara ia tidak bisa mengabaikan serangan lawannya dan membuatnya merasa sangat tertekan. Namun Tianzun keempat bukanlah orang biasa. Ia menyadari bahwa serangannya sebelumnya tidak cukup kuat untuk membahayakan Xiaoyan. Karena itu ia memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkannya. Dengan wajah yang ganas ia meraung, menyerukan skill cakram transformasi darah, teknik darah melahap yang hebat. Tubuh siapapun yang lebih lemah dari elit Dozun dalam radius 10.000 kaki akan meledak dan berubah menjadi aliran darah yang mengalir ke tubuh Tianzun keempat. Pada saat yang sama, lautan darah di jurang mulai bergejolak, berubah menjadi gelombang mengerikan yang melonjak ke arahnya. Saat Tianzun keempat melahap semua darah itu, auranya mulai menyimpang dan kemudian melonjak tinggi.
Ia berteriak mengancam Xiaoyan dan bertekad untuk merebut semua darah klan Xiao, termasuk garis darah keturunan yang baru diaktifkannya. Langit pun berubah kelabu oleh lautan darah yang menyebar dan tekanan menakutkan menyelimuti seluruh area. Xiaoyan merasakan aura kuat dari seorang Tianzun yang dikenal karena kekuatannya di Central Plains yang melampaui puncak kelas Dozun. Meskipun begitu, mencapai kelas Banseng adalah rintangan besar yang jarang ditembus bahkan bagi para jenius. Rintangan ini dikenal sebagai 9 perubahan untuk mencapai tingkat Sein atau tingkat suci, sebuah proses 9 kompresi dan penekanan doki di dalam tubuh. Setiap kompresi meningkatkan kualitas doki dan secara bertahap menutup kesenjangan menuju kelas Sein. Tianzun keempat, meskipun sebelumnya setara dengan puncak Dozun, kini telah melonjak ke perubahan ketiga setelah menyerap energi dari darah segar. Namun penggunaan teknik ini memiliki konsekuensi yang serius, yaitu membuatnya rentan dalam waktu 1 bulan. Merasa terdesak, Tianzun keempat pun melepaskan raungan dan awan kabut berwarna merah darah yang menakutkan menyelimutinya. Menghadapi ini, Xiaoyan memanggil 4 kelompok api surgawi dan api transformasi kehidupan, sebuah api surgawi palsu yang telah ia perbaiki. Dia kemudian meluncurkan teknik 5 penghapusan cincin api, menciptakan 5 roh api besar yang bergabung menjadi kumparan api 5 warna yang berputar. Tianzun keempat membalas dengan telapak tangan setan langit yang jahat dan berdarah, mengirimkan telapak tangan darah raksasa ke arah Xiaoyan. Bentrokan dahsyat pun terjadi, melepaskan gelombang energi yang menghancurkan. Saat Tianzun keempat mundur dari ledakan itu, Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakangnya dan memanfaatkan kekosongan doki akibat serangan sebelumnya. Dengan Great Heaven Creation Palm, Xiaoyan menyerang dan memaksa Tianzun keempat untuk mengaktifkan jubah iblis darah sebagai pertahanan. Serangan itu tetap berhasil menembus dan membuatnya memuntahkan darah dan terdorong mundur. Xiaoyan pun tidak membiarkan Tianzun keempat untuk melarikan diri dan sayap kunonya pun mengepak, membawanya dengan cepat di depan Tianzun keempat. Di tangannya, teratai api yang mematikan terbentuk dari 4 kelompok api. Dengan senyum dingin, Xiaoyan menyadari bahwa kombinasi dari 3 keterampilan Do tingkat Tian yang ia lancarkan tidak akan bisa diatasi oleh lawannya. Teratai api pun menghantam Tianzun keempat, meledak dalam badai api yang menandai akhir perlawanannya. Badai api dahsyat menyapu langit dan memanaskan udara hingga kering dan membuat beberapa orang merasakan darah mereka mendidih. Tiba-tiba sebuah ledakan teredam terdengar dari dalam badai dan sesosok tubuh yang terbakar terlontar jauh seperti peluru meriam. Suara hantaman keras dari sosok itu yang ternyata adalah Tianzun keempat dari aula jiwa bergema. Dalam sekejap, Tianzun yang perkasa itu tampak seperti daging panggang. Tianzun keempat menghantam jurang berisi lautan darah, menyebabkan cairan merah itu mendidih dan menyusut dengan cepat hingga lenyap dalam 10 detik. Angin bertiup dan sosok Xiaoyan muncul di atas jurang dengan tatapan yang dingin. Pertarungan sebelumnya jelas telah melukai Tianzun keempat dengan parah, bahkan mungkin fatal. Xiaoyan berpikir bahwa akar masalah harus dibasmi, dan tiba-tiba ia mengepalkan tangan menciptakan pilar api ungu kehitaman dengan sedikit warna putih yang melesat ke dalam jurang, menghantam tempat aura Tianzun keempat terakhir terdeteksi. Dan seketika tanah lembab di jurang mengeras menjadi batu akibat panasnya pilar api yang terus memancarkan suhu tinggi. Di tepi pilar api, Tianzun keempat yang kulitnya telah mengelupas dan tubuhnya penuh dengan luka, membuka matanya dengan lemah. Dengan sisa dari tenaganya, ia mengeluarkan token giok dan menghancurkannya. Seketika sebuah terowongan hitam spasial terbuka di sampingnya dan kekuatan hisap menarik tubuhnya masuk. Sinar cahaya menerangi jurang saat Tianzun keempat itu menghilang. Sosok lain muncul dari cahaya tempat Tianzun keempat berdiri, mengerutkan kening melihat distorsi spasial yang tersisa dan bergumam tentang kecepatan lawannya melarikan diri. Xiaoyan tidak menyangka Tianzun keempat akan selamat dari serangan bertubi-tubinya. Meskipun terluka parah, Tianzun keempat masih bisa bertahan hidup. Namun Xiaoyan tidak khawatir. Luka-luka itu pasti akan menghambat kemajuan Tianzun keempat di masa depan. Sementara itu, dengan waktu untuk berlatih, Xiaoyan yakin akan mampu mengalahkannya dengan mudah di pertemuan berikutnya. Xiaoyan pun menghela nafas. Wajahnya sedikit pucat karena kelelahan setelah bertarung melawan 2 Tianzun aula jiwa dan menggunakan teknik Do kelas Tian berkali-kali. Meskipun memiliki metode Qi kelas Kuasi Tian,
Ia merasakan energinya terkuras. Xiaoyan mengepakkan sayap tulang hijau merahnya dan terbang keluar dari jurang. Ia melihat para ahli dari Aula Jiwa dan Sekte Singa yang mendalam masih bertempur. Dengan dengusan dingin ia menjentikkan jari-jarinya, melepaskan 10 pilar api yang sangat panas. Pilar-pilar itu melesat dan menghantam beberapa ahli dengan kejamnya. Suara rendah dan pekikan tajam terdengar saat para elit Dozun memuntahkan darah dan mundur akibat dari serangan Xiaoyan yang tak terduga. Api itu terasa seperti parasit yang membakar tubuh mereka dan semua pertahanan mereka adalah sia-sia. Karena serangan tersebut, banyak ahli yang melarikan diri dengan api berkobar di tubuh mereka. Para ahli Aula Jiwa yang menyadari situasi ini tanpa harapan mulai melarikan diri dalam kabut hitam mereka. Beberapa ahli dan sekte yang sebelumnya dipaksa atau dibujuk oleh Aula Jiwa memohon ampun dengan panik. Tidak menyangka Xiaoyan akan seganas ini setelah mengalahkan 2 ahli kuat sendirian. Xiaoyan pun menatap dingin pada mereka yang menyerah. Ia tidak membunuh mereka semua karena mereka memiliki reputasi di wilayah barat laut dan membantai mereka semua tidak akan menguntungkan aliansian di masa depan. Namun ia juga tidak ingin membiarkan mereka lolos begitu saja karena mereka mungkin akan berkhianat lagi di masa depan. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan pun memerintahkan dengan suara lemah agar mereka menukar nyawa mereka dengan nyawa para ahli dari Sekte Singa Mendalam. Para ahli Sekte Singa Mendalam terkejut mendengar perintah Xiaoyan, sementara itu faksi dan ahli lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mata mereka menunjukkan keganasan. Mereka berbalik dan menyerbu para ahli Sekte Singa yang Mendalam yang sebelumnya mereka lawan. Pertempuran kacau pecah di langit sementara aliansian hanya menjadi penonton. Xiaoding tersenyum melihat pertempuran sengit itu. Ia menilai Xiaoyan sangat kejam namun strategis. Orang-orang yang dipaksa membunuh anggota Sekte Singa yang Mendalam akan selamanya menjadi musuh sekte tersebut dan mempersulit aliansi di masa depan. Selain itu, kekalahan ini akan melemahkan Sekte Singa yang Mendalam secara signifikan. Sekte tersebut juga telah membuat banyak musuh selama perang ini. Tanpa perlindungan dari Aula Jiwa, nasib mereka akan sangatlah buruk. Lalu aliansian pun berpotensi mendominasi kembali wilayah barat laut. Pertempuran di langit berlangsung lebih dari 10 menit. Para ahli Sekte Singa yang Mendalam banyak yang terluka parah dan banyak juga yang tewas. Banyak pasukan dari mereka mulai tercerai-berai dan melarikan diri tanpa pemimpin. Xiaoyan menyadari bahwa Sekte Singa yang Mendalam telah berakhir dan tidak akan lagi menjadi kekuatan di barat laut.